pembelajaran kita pada mata pelajaran tematik bagian SBDP atau Seni Budaya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau bersatu dalam doa. Bu Berli akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Hari ini kami masih boleh belajar, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik, agar kami mengerti hal-hal yang penting dalam pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kelas 6 hari ini kita akan belajar tentang pola lantai tarian. Nah, kita akan masuk pada materi tarian. Bagi anak-anak ibu yang suka menari mungkin senang ya. Wah, ini adalah mata pelajaran SBDP, materinya tentang menari. Wah, saya suka menari. Tapi buat anak-anak ibu yang tidak suka menari, yang kurang suka begitu menari, tidak apa-apa ya. Kita meskipun tidak suka menari, tapi harus tetap mau belajar supaya menambah pengetahuan. Tidak harus pintar menari, tapi setidaknya ada hal-hal yang kita ketahui tentang tarian itu. Nah, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, berbicara tentang tarian mungkin tidak asing lagi ya di sekitar kita, karena seluruh suku di Indonesia punya tariannya masing-masing, termasuk suku Sangihe. Banyak sekali tarian-tarian yang ada di Kepulauan Sangihe ini. Salah satunya yang Ibu Berli tahu adalah Masamper. Mungkin kelas 6 bisa menarinya ya, bisa menarikannya dengan baik bersama-sama dengan teman, atau biasa dilakukan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan gereja gitu. Nah, kalau di lingkungan Ibu Berli namanya tari tortor dari Medan, Sumatera Utara. Jadi tari tortor itu dilakukan untuk banyak kegiatan, untuk menyambut tamu-tamu besar, untuk ucapan syukur, untuk acara-acara yang mengandung adat, mungkin itu pernikahan atau pemakaman begitu. Jadi banyak sekali makna dari tarian-tarian kita. Nah, di Indonesia tarian itu juga dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan oleh satu orang atau namanya itu tari tunggal. Ada yang dilakukan dengan 2 orang atau tari berpasangan. Ingat ya, dicatat hal-hal penting. Yang bersatu itu, yang sendiri itu namanya tari tunggal. Yang berdua itu tari berpasangan. Nah, yang lebih dari 2, 3, 4 sampai beramai-ramai itu namanya tari berkelompok. Jadi tarian yang dilakukan secara bersama-sama, maka dinamakanlah tarian berkelompok. Nah, tarian berkelompok inilah yang akan kita pelajari pada tema kali ini. Nah, kelas 6 ternyata saat melakukan tarian berkelompok yang sering kita lihat di televisi, yang sering kita lihat di panggung, bahkan kita sendiri melakukannya, itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi ada gerakan, kita tinggal melakukan gerakannya saja. Kita geser ke sana, kita geser ke sini, kita tidak mempedulikan siapa yang ada di sekitar kita. Tidak begitu ternyata. Ternyata dalam tarian berkelompok itu ada yang dinamakan dengan pola lantai. Pola lantai yang akan kita pelajari. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah gambaran atau letak dari setiap penari yang sedang ikut dalam melakukan tarian berkelompok. Misalnya, Ibu Berli menari bersama 5 orang. Nah, Ibu Berli tidak boleh sembarangan. Ibu Berli di sini, teman Ibu di sana, dia di sana, semuanya berserakat, tidak begitu. Ternyata ada aturannya. Oke, saya di tengah, kamu di kanan, kamu di kiri, satunya di sebelah kanannya lagi, satunya di sebelah kiri. Ternyata itulah yang dinamakan pola. Ada aturannya, tidak boleh sembarangan berdiri. Oke, kita berpindah, Ibu Berli ke belakang, teman-teman Ibu ke depan. Nah, itu sudah membentuk pola yang lain. Ada berapa pola ya yang ada di tarian berkelompok yang ada di Indonesia? Ada banyak sekali. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, Ibu Berli akan menjelaskannya satu persatu. Silahkan catat hal-hal yang penting. Kalau kamu bingung juga catat. Nanti setelah menonton video boleh tanyakan ke Ibu Berli. Oke, selamat menyaksikan.
Oke, Ibu Berli akan menjelaskan beberapa pola lantai yang biasa digunakan masyarakat Indonesia ketika melakukan tarian berkelompok. Ibu Berli hanya akan jelaskan 4. Setelah menonton video ini, silakan kelas 6 kembangkan sendiri pengetahuanmu dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi Ibu Berli akan berikan 4, kamu silahkan cari informasi dari internet atau dari buku atau bertanya kepada orang yang lebih dewasa untuk menambah pengetahuanmu. Nah, Ibu Berli akan jelaskan pola lantai yang pertama adalah pola lantai diagonal. Nah, perhatikan di situ ada bentuk seperti arah panah. Tanda panah itu menandakan ke arah mana para penari itu menghadap. Jadi ketika mereka berdiri ke hadap sebelah mana, begitu ya. Nah, inilah yang dinamakan pola lantai diagonal. Kemudian pola lantai yang kedua adalah pola lantai berbentuk segi lima. Nah, pola lantai berbentuk segi lima ini hanya bisa dilakukan oleh 5 orang. Tapi kalau dia lebih dari 5 dan membentuk formasi atau pola lantai mirip seperti ini, pola tersebut biasa disebut dengan pola lantai lingkaran. Jadi bayangkan sebuah lingkaran. Jika orang-orang yang menari berbentuk seperti itu, maka mereka sedang membentuk pola lantai lingkaran. Nah, pola lantai yang berikutnya adalah pola lantai garis lurus ke depan. Nah, pola lantai garis lurus ke depan ini biasa juga disebut sebagai pola lantai vertikal. Ingat ya nak, pola lantai vertikal, karena mereka membentuk barisan vertikal. Nah, pola lantai berikutnya adalah pola lantai berbentuk zigzag. Coba kalian perhatikan. Para penari berdiri di titik-titik biru tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat, kita perhatikan mereka membentuk formasi seperti zigzag atau tidak lurus. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, inilah yang dinamakan pola lantai zigzag pada tarian. Nah, Ibu Berli sudah selesai menjelaskan 4. Setelah kamu selesai menonton video ini, silahkan kamu cari informasi sebanyak mungkin tentang pola lantai yang ada di Indonesia. Tidak hanya 4, banyak sekali pola lantai yang biasa digunakan masyarakat Indonesia ketika menari. Nah, kelas 6 kalian sudah selesai menyaksikan penjelasan Ibu Berli tentang pola lantai tarian yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kalian kelas 6 apa hubungan dari tarian dengan kerukunan, dengan hidup bersatu, hidup berkelompok, hidup saling membantu? Nah, ternyata ketika oma opa kita terdahulu, pada para pendahulu kita menciptakan tarian itu merupakan salah satu bukti bahwa pada masa itu oma opa pendahulu kita itu hidup dengan rukun. Bagaimana Ibu Berli bisa berkata seperti itu? Coba bayangkan ketika mereka menciptakan satu tarian yang bisa dilakukan bersama-sama, apakah mereka tidak rukun? Pasti mereka rukun. Mereka bisa berembuk, ayo kita menciptakan tarian. Terjadilah tarian yang bisa diciptakan bersama-sama. Salah satu contohnya Ibu Berli ambil dari suku Ibu. Suku Ibu adalah suku Batak. Ada yang dinamakan tortor. Nah, salah satu jenis tortor ini adalah tortor yang menampilkan perjalanan seseorang dari menanam padi, membersihkan, kemudian mengambil, memanen, sampai membawanya pulang ke rumah. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama karena pada masa itu sampai sekarang juga proses memanen padi, menanam padi, membersihkan padi itu dilakukan berkelompok, bersama-sama. Nah, itu merupakan contoh bahwa pada masa itu sampai saat ini Indonesia tetap menganut kepercayaan, tetap membudayakan hidup rukun di lingkungan masyarakatnya. Nah, ketika oma, opa, dan para pendahulu-pendahulu kita mampu menciptakan tarian yang begitu indah, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita nikmati sampai hari ini, maka kita sebagai anak-anak muda penerus bangsa wajib tahu dan mampu untuk melestarikannya,
untuk membudayakannya, supaya apa yang sudah baik, supaya apa yang ada di sekitar kita yang hal-hal baiknya tidak hilang, tidak pudar begitu ya, tapi tetap bisa kita jaga dengan baik dan bisa kita budayakan, pertahankan hal-hal yang sudah baik di budaya kita. Nah, ketika oma opa dan pejuang-pejuang pada saat bukan oma opa. Nah, ketika oma opa dan para pendahulu kita mampu menciptakan tarian yang begitu bagus, yang begitu hebat, bahkan mereka sempat memikirkan pada pola lantai, mereka berarti begitu berhikmat, begitu memiliki pengetahuan yang baik ya. Berarti Tuhan kita sangat baik, Tuhan kita sangat hebat, sampai mampu memberikan kita talenta, mampu memberikan kita hikmat. Tarian yang satu bisa kita kreasikan menjadi banyak jenis. Contohnya yang sedang ada di lingkungan kita, TikTok. Ibu Berli tidak bilang TikTok itu salah ya, tapi kamu harus bisa melakukan atau menggunakan TikTok itu untuk hal yang baik. Contohnya apa? Mengasah kemampuanmu, menghibur boleh, tapi asal dengan batasan yang jelas. Tuhan Yesus berikan kita hikmat untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi gunakanlah hikmat itu dengan baik. Contohnya berhubungan dengan tarian TikTok. Ketika kamu melakukan TikTok dengan di luar batas kewajaran, di luar dari usiamu, itu berarti kamu sudah menyalahgunakan hikmat yang Tuhan berikan. Kamu tidak melakukan semuanya dengan hikmat Tuhan. Jika kamu bisa melakukan semuanya dengan baik, pada batasan-batasan yang baik, tidak melampaui batasan-batasan yang tidak boleh, berarti kamu sudah menggunakan hikmat yang Tuhan berikan itu dengan baik. Nah, kita harus bisa mampu menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tadi di awal Ibu Berli ingatkan, banyak sekali anak-anak kelas 6 yang suka menari. Maka lakukanlah itu, manfaatkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Contohnya kamu menari di gereja, kamu menari di acara keluarga. Nah, itu merupakan kamu menggunakan bakat yang Tuhan titipkan, Tuhan buat di dalam dirimu untuk memberkati banyak orang. Jadi, selain daripada membudayakan apa yang sudah baik, kita juga bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Maka semuanya itu bisa kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kamu menari di panggung, dimanapun itu, bukan untuk kita yang dilihat. Wah, Ibu Berli pintar menari, meskipun Ibu Berli tidak pintar menari ya. Misalnya, wah si itu pintar menari ya, bukan begitu. Tapi lakukanlah semuanya untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Jadi dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa kita Indonesia dari zaman dahulu kala, dari masa oma opa kita sudah membiasakan hidup rukun. Maukah kita anak-anak zaman sekarang yang sudah hidup dengan dirinya masing-masing, dengan gadget masing-masing, maukah kita membangun kembali hidup rukun dalam lingkungan kita? Maukah kita hidup dengan baik, hidup dengan rukun dengan lingkungan kita, supaya apa yang baik itu tidak hilang dari Indonesia, identitas kita tidak hilang. Kita adalah masyarakat yang rukun, yang ramah. Maka ayo pertahankan, jadilah anak yang rukun, yang bisa hidup rukun, jadi ramah terhadap teman-teman, terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Yang kedua, kita harus mampu membudayakan apa yang sudah baik. Selain daripada hidup rukun, kita juga mampu membudayakan tarian yang sudah ada, sudah diciptakan dengan baik, sudah dibudayakan dengan baik. Ayo kita pertahankan, teruskan, bahkan dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lupa pembelajaran kita hari ini, catat hal-hal yang penting. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu Berli melalui Telegram pribadi. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pola lantai tarian. Jangan lupa lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tutup pertemuan kita. Ibu Berli akan pimpin doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat hikmat, buat pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada oma opa kami terdahulu, sehingga Bapak boleh terjadi sebuah tarian,
berkelompok, tarian pribadi, tarian berpasangan dengan begitu indah. Kiranya Tuhan yang bantu kami untuk mampu mempertahankan bahkan mengembangkannya, dan kembali kami serahkan Bapak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pembelajaran kami sudah selesai. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pembelajaran kita selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. God bless you and I love you. Bye bye.